Bab 126 Panggung Roh. Mengaum. Saat naga angin mengaum, angin kencang menderu dan banyak bilah angin menyapu langit. Ruang yang ditinggalkan sepertinya telah dicabik-cabik oleh bilah-bilah angin ini. Serangan yang kuat ini langsung mengubah ekspresi Yang Gong dan Zhou Li. Arai spiritual yang telah diaktifkan Suner sangat kuat. Itu mungkin setingkat dengan arai spiritual Soul Reaver Revolusi Emas milik Mu Chen. Sudah pasti bahwa bahkan seseorang di tahap awal tahap roh akan mati jika itu mengenai mereka. Sebelum semua ini terjadi, Mu Chen sangat berhati-hati dan membuat Suner bersembunyi diam-diam untuk penyergapan. Dia telah menyuruhnya untuk diam-diam menyiapkan arai spiritual, sehingga dia bisa mengaturnya begitu sesuatu yang buruk terjadi. Mu Chen tahu bahwa Suner hampir tidak memiliki pengalaman bertarung, jadi dia tidak bisa membiarkannya bertarung melawan orang lain dalam pertempuran langsung. Sebaliknya, dengan membuatnya bersembunyi, dia akhirnya bisa menunjukkan kekuatan yang seharusnya dia miliki. Dan situasi saat ini membuktikan bahwa pengaturan Mu Chen memang benar. Tanpa ada yang mengganggunya, arai spiritual yang diatur Suner sama sekali tidak kalah dengan miliknya. Wajah Yang Gong dan Zhou Li berubah saat mereka menatap naga angin yang mendekat. Jelas bahwa mereka telah merasakan fluktuasi energi spiritual yang bahkan mereka takuti. Jika mereka terkena serangan seperti itu, hampir pasti mereka akan terbunuh. Tidak mudah untuk membunuh kita. Namun, Yang Gong dan Zhou Li bukanlah orang biasa. Mereka tidak pernah merasa putus asa, bahkan dalam keadaan seperti itu. Sebaliknya, mereka berteriak dingin sambil mencengkeram tangan mereka sendiri. Kemudian, segumpal cahaya dilepaskan dari tangan mereka masing-masing. Boom! Energi spiritual yang padat meletus dari telapak tangan mereka pada saat ini. Ye Qingling dan yang lainnya menyadari bahwa perisai besi hitam telah terbentuk di depan Yang Gong. Perisai besi hitam itu ditutupi dengan ukiran misterius, dan fluktuasi unik terpancar darinya. Dan di depan Zhou Li, sebuah kompor batu abu-abu telah muncul. Kompor batu itu juga memiliki fluktuasi energi spiritual yang kuat. Di permukaannya, itu juga memiliki banyak ukiran cahaya yang unik. Perisai roh obsidian. Kompor batu roh. Kata-kata ini secara bersamaan diteriakkan oleh Yang Gong dan Zhou Li. Kemudian, perisai dan kompor itu langsung mengeluarkan kilatan cahaya yang menyilaukan saat melindungi mereka berdua. Dor. Pada saat naga angin itu akhirnya tiba, ia telah membangun momentum yang cukup dan dengan ganas menghantam perisai hitam dan kompor batu. Gelombang kejut energi spiritual yang dahsyat langsung bergema. Desir. Dua sosok ditembak jatuh dari udara dengan canggung, namun, mereka buru-buru menstabilkan kuda-kuda mereka saat kaki mereka mendarat di tanah. Perisai hitam dan kompor batu berubah menjadi lebih redup dan akhirnya menghilang di tangan mereka. Tapi dari penampilan mereka, mereka berdua tidak menderita banyak kerusakan. Artefak spiritual. Begitu Ye Qingling memperhatikan pemandangan ini, hatinya sedikit tenggelam. Baru saja, Yang Gong dan Zhou Li sama-sama mengeluarkan artefak spiritual yang sebenarnya. Latar belakang keluarga mereka benar-benar mengesankan. Pada saat ini, ekspresi Yang Gong dan Zhou Li bergetar. Jika bukan karena artefak spiritual mereka, mereka berdua pasti sudah terbunuh oleh gadis kecil itu. Kamu akan pergi dan menangkap gadis kecil itu. Aku akan mengulur waktu. Ye Qingling. Yang Gong berkata dengan suara serius. Pada saat ini, dia telah menyingkirkan sikap periang. Gadis kecil itu terlalu menakjubkan. Jika arai spiritual kuat lainnya muncul, mereka pasti akan menderita. Oke. Zhou Li juga memahami hal ini, jadi tanpa berpikir panjang, dia segera mengangguk dan bergegas menuju lereng yang jauh di mana Suner berada. Berhenti di sana. Melihat Zhou Li menyerbu ke arah Suner, wajah Ye Qingling langsung berubah. Dia buru-buru bergegas keluar. Namun, tepat ketika dia bergerak, Yang Gong telah muncul di depannya. Dia tersenyum dan berkata, "Si cantik kecil, kamu harus bermain denganku sebagai gantinya. Jika kamu berani menyentuh adikku, aku tidak akan pernah memaafkanmu." Mata Ye Qingling benar-benar dingin. Energi spiritual yang padat melonjak keluar dari tubuhnya dan dia menyerang Yang Gong dengan ganas. Haha, Yang Gong tertawa. Namun, dia tidak berani terlalu ceroboh. Ye Qingling tidak lebih lemah darinya, jika dia meremehkannya, maka dia pasti akan membayar harganya. Jadi, dia juga mendorong energi spiritualnya hingga batasnya saat dia menghadapinya. Boom! Mereka berdua bertarung habis-habisan, energi spiritual mereka meledak, menghancurkan batu-batu besar dan pepohonan di dekatnya. Tepat ketika Yang Gong memulai pertarungannya melawan Ye Qingling, Suner, yang berada di lereng gunung yang jauh, melihat Zhou Li, yang mendekat dengan niat membunuh dia terkejut dan segera berlari ke hutan di belakangnya. Zhou Li, yang awalnya tegang dan waspada terhadap Suner, menyaksikan adegan ini dan benar-benar terkejelas sekali bahwa dia tidak pernah menyangka Suner,
yang membuat dia dan Yang Gong merasakan kematian, akan segera melarikan diri. Kemana kamu berencana untuk pergi? Namun, Zhou Li dengan cepat pulih dari keterkejutan Suner bahkan lebih berbahaya daripada Ye Qingling. Jika dia menyembunyikan dirinya dan diam-diam mengatur arah spiritual, mereka tidak akan memiliki keberuntungan untuk bertahan hidup lagi. Dia benar-benar harus menangkapnya. Swiss. Energi spiritual yang padat melonjak dari tubuh Zhou Li kemudian, dia mengejar Suner seperti energi spiritual yang bergemuruh mengalir melalui anggota tubuh dan tulang Mu Chen seperti air saat dia mengedarkan seni pagoda agung dengan segenap kekuatannya, dia terus-menerus menyerap aura spiritual murni dari roh Yin Yang Zoysia. Pada akhirnya, itu semua mengalir ke lautan auranya dan memberdayakan roda cahaya energi spiritual di dalamnya. Dengu. Saat energi spiritual yang padat masuk, roda cahaya energi spiritual terus mengembang. Roda itu akhirnya menjadi seukuran telapak tangan orang dewasa, dan area di sekeliling roda cahaya itu ditutupi dengan cahaya. Itu tampak seperti alam semesta yang luas dan misterius. Mu Chen merasakan energi spiritual di dalam lautan auranya meningkat dengan kecepatan yang mengkhawatirkan, namun pikirannya berangsur-angsur menjadi tenang. Dengan seni pagoda agung yang beredar dengan kekuatan penuh, dia akhirnya menelan bagian terakhir dari energi spiritual murni dari roh Yin Yang Zoysia. Setelah bagian terakhir memasuki roda cahaya energi spiritualnya, perasaan aneh langsung memenuhi hati Mu Chen. Perasaan ini seolah-olah riak abadi telah muncul di mata air yang tenang dan tenteram. Pada saat ini, roda cahaya energi spiritual telah sepenuhnya berhenti beredar. Gelombang energi spiritual berdesir di permukaan roda cahaya. Kemudian, Mu Chen memeriksa energi spiritual yang telah menyembur keluar dan berkumpul di permukaan roda cahaya energi spiritual. Energi spiritual menyatu dan, begitu cahaya menyebar, sesosok cahaya mungil, yang duduk bersila, telah muncul di atas roda cahaya energi spiritual. Sosok itu sangat buram, namun tampaknya sangat mirip dengan Mu Chen. Tetapi karena terlalu buram, tidak mungkin untuk melihatnya dengan jelas. Pada saat sosok cahaya mungil itu terbentuk, perasaan misterius muncul di dalam hati Mu Chen. Dia segera berkonsentrasi dan perubahan muncul dalam pandangannya. Dia benar-benar telah berubah menjadi sosok mungil yang duduk bersila di atas roda cahaya energi spiritual. Jadi ini adalah roh. Mu Chen menyadari bahwa ini mungkin perubahan terbesar sebagai tahap roh dibandingkan dengan tahap rotasi spiritual. Begitu dia memadatkan roh ini, dia benar-benar telah melangkah ke alam tahap roh. Pikiran Mu Chen dengan cepat menyatu dengan roh mungil itu, dan dia membuka matanya sosoknya dengan cepat bergerak, dan dia muncul di luar bunga mandala. Kemudian, dia tersenyum sambil menatap 9 neteh bird di dalamnya. Pada saat itu, 9 neteh bird langsung menjadi waspada begitu melihat sosok mungil di luar. Begitu seorang manusia mencapai tahap roh, mereka akan memiliki kemampuan untuk menelan esensi jiwa makhluk spiritual. Dengan kata lain, Mu Chen akhirnya mendapatkan ukuran untuk menghadapinya sekarang. Ia tidak pernah meragukan betapa menariknya hal itu bagi manusia selama mereka menelan esensi jiwanya, mereka akan bisa mendapatkan kemampuan hebat dari 9 neteh bird. Bagi banyak kultivator, ini sangat menggoda. Hehe. Roh mungil itu menyeringai pada 9 neteh bird, dan mengeluarkan tawa jahat. Seperti yang diharapkan, manusia benar-benar tidak ada gunanya. Api hitam 9 neteh bird langsung naik dan pikiran yang dipenuhi amarah bergema di dalam lautan aura Mu Chen. Jika Anda ingin menelan saya tidak akan membiarkan Anda lolos dengan mudah. 9 neteh bird melebarkan sayapnya sambil berteriak dengan marah. Roh mungil itu memperhatikan 9 neteh bird yang bereaksi berlebihan dan sama sekali dia berkata tanpa daya, tapi aku tidak pernah mengatakan bahwa aku ingin menelannya. Api hitam yang keluar dari tubuh 9 neteh bird langsung membeku. Ia merasa skeptis saat bertanya, lalu kenapa kau datang ke sini? Saya baru saja memadatkan roh, jadi saya ingin memamerkannya kepada Anda. Suara Mu Chen dipenuhi dengan ejekan. Jelas sekali bahwa dia sengaja bertindak seperti ini. 9 neteh bird tidak pernah memberinya wajah. Jadi, sekarang dia bisa menyiksanya, dia merasa sangat hebat. 9 neteh bird akhirnya menyadari arti di balik tindakan Mu Chen dan kemarahan langsung memenuhi matanya. Sayap yang memancarkan api hitam menyapu dengan keras ke arah penghalang cahaya, enyahlah. Burung yang kejam ini. Mu Chen tersenyum. Dia berkata dengan serius, tenang. Janjiku pasti benar. Saya mengerti bahwa saya akan mendapat banyak keuntungan jika saya menelan Anda. Tapi tidak peduli seberapa kuat seseorang, saya meremehkan orang yang bahkan tidak bisa menepati janji. Oleh karena itu, Anda tidak perlu khawatir. Jika bukan karena bantuanmu, aku mungkin tidak akan punya ayah lagi.
9 Netebird perlahan-lahan melipat sayapnya meskipun matanya masih dipenuhi dengan keganasan, kedalaman matanya telah melunak. Meskipun bajingan ini cukup pendendam, setidaknya dia masih terpuji di area tertentu. Setelah Mu Chen selesai mengucapkan kata-kata ini, dia mengendalikan roh mungil itu dan mengembalikannya ke roda cahaya energi spiritual selama dia memasuki tahap roh mungil ini akan mampu mengedarkan seni pagoda besar secara otomatis. Ini akan mencapai efek kultivasi. Selain itu, begitu dia mulai mengedarkan seni pagoda agung dengan tubuhnya sendiri, kultivasinya akan menjadi 2 kali lebih efektif. Dengan demikian, roh mungil ini sangat bermanfaat bagi kultivasinya. Panggung roh benar-benar mengesankan. Mu Chen mengeluarkan pujian, pikirannya terfokus saat dia menyelesaikan sirkulasi terakhir dari seni pagoda besarnya sebelum akhirnya keluar dari kondisi kultivasi. Dengu. Tetapi pada saat ini, dia merasakan suara mendengung muncul dari dalam tubuhnya. Dia sedikit ragu-ragu dan dengan hati-hati merasakan suara mendengung ini. Kemudian, dia menemukan bahwa gelombang informasi tiba-tiba muncul dari hatinya. Mu Chen memeriksa informasi yang disampaikan kepadanya dan sedikit keterkejutan memenuhi hatinya. Apakah dia benar-benar telah mengaktifkan sesuatu di dalam seni pagoda agung karena terobosannya ke tahap roh? Seni pagoda agung yang ditinggalkan ibu benar-benar misterius. Mu Chen mengumpulkan pikirannya dan benar-benar membaca informasi yang diberikan. Tampaknya seni spiritual misterius tersembunyi di dalam informasi tersebut. Apakah itu Pagoda Vajra? N. Bab 127-T. Boom. Sebuah energi spiritual yang pekat meledak di udara di luar lembah. 2 sosok telah menyerang satu sama lain dengan energi spiritual yang bergemuruh seperti angin kencang yang bertabrakan. Pada saat ini, Ye Qingling bertarung dengan Yang Gong, dan tak satu pun dari mereka yang menahan mereka sepenuhnya menunjukkan kekuatan tahap roh. Meskipun kekuatan mereka serupa, seiring berjalannya waktu, Ye Qingling mulai unggul. Bagaimanapun, dia adalah seseorang yang telah keluar dari jalan spiritual dan telah mengalami cobaan di dalamnya. Apakah itu pengalaman pertempuran atau kekuatan mental, dia jauh lebih luar biasa daripada Yang Gong. Dia telah meningkatkan kekuatannya secara perlahan dan mantap, sementara Yang Gong mengandalkan sumber daya dalam jumlah besar untuk mencapai tahap roh. Dengan demikian, kekuatan Yang Gong sedikit lebih tidak stabil jika dibandingkan dengan Ye Qingling. Tampak jelas bahwa Yang Gong menyadari tekanan yang datang dari Ye Qingling. Ekspresinya langsung menjadi serius, dan dia tidak berani mengalihkan perhatiannya ke tempat lain saat dia bertarung dengan segenap kekuatannya. Sementara pertempuran ini terjadi, pasukan yang dibawa oleh Yang Gong dan Zhou Li telah bergegas untuk bertarung melawan Wang Sheng dan yang lainnya, namun karena perbedaan jumlah, pihak Ye Qingling dengan cepat dirugikan, situasinya mulai terlihat suram bagi mereka. Haha, si cantik kecil. Orang-orangmu tidak akan bisa menahannya lebih lama lagi. Apakah kamu masih berencana untuk melawan kami dengan keras kepala? Yang Gong tertawa dan mencoba menggunakan kata-kata untuk mengalihkan perhatian Ye Qingling. Namun, saat dia tertawa, serangan Ye Qingling menjadi semakin kuat. Yang terakhir benar-benar melihat melalui pikiran yang pertama. Bagaimana mungkin dia tidak memahaminya? Jika dia terganggu oleh yang lain, itu tidak akan membantu situasi sama sekali. Oleh karena itu, jika dia benar-benar ingin membantu Wang Sheng dan yang lainnya, dia harus mengalahkan Yang Gong sesegera mungkin. Karena keganasan serangan yang tiba-tiba meningkat, Yang Gong benar-benar terkejut dan tidak berani berbicara lagi. Saat dia berkonsentrasi, dia mulai merasa bahwa gadis ini benar-benar licik. Sementara pertempuran antara Yang Gong dan Ye Qingling telah memasuki klimaks, beberapa orang menonton adegan itu secara rahasia dari dekat. Orang bisa tahu berdasarkan penampilan mereka, itu adalah klan Ge. Pada saat itu, mata mereka tertuju pada pertempuran. Mata mereka berbinar-binar karena mereka jelas-jelas mendapatkan keuntungan besar dari pertarungan itu. Kakak, sepertinya Yang Gong tidak bernasib baik melawan Ye Qingling. Ge Qing berbisik saat dia menyaksikan pertempuran itu. Tidak perlu terburu-buru, Ye Qingling tidak memiliki jumlah orang yang cukup, dan mereka akan segera dikalahkan. Selain itu, Zhou Li sudah mengejar gadis kecil itu. Selama dia menangkapnya, Ye Qingling akan benar-benar ditekan. Ge Hai mencibir. Tapi yang saya ingin tahu adalah apa yang terjadi dengan Mu Chen itu. Dia belum bergerak sejak awal. Mungkinkah dia sudah mendapatkan Yin Yang Spirit Zoysia dan mencoba menelannya di lokasi ini? Jika dia berhasil menelannya, jika dia maju ke tahap roh, Ge Qing berkata dengan gemetar memikirkannya. Huff, bagaimana bisa begitu mudah menelan Zoysia roh Yin Yang? Terbukti dari ketidakhadirannya bahwa bajingan itu telah bertaruh untuk menelannya. Namun, dia melebih-lebihkan kekuatannya sendiri. Setelah Ye Qingling dan yang lainnya dikalahkan, Yang Gong dan pihaknya akan memasuki lembah.
Ketika itu terjadi, orang bodoh itu, yang akan duduk dalam keadaan kultivasi yang rentan, secara bersamaan akan berada di pintu kematian. Ge Hai tersenyum jahat saat dia berbicara. Dan jika kebetulan, dia bertarung melawan Yang Gong sampai akhir yang pahit, itu akan menjadi waktu ketika kita muncul di depan mereka. Kakak benar-benar bijaksana. Ge King memiliki ekspresi bahagia. Ge Hai benar-benar telah memikirkan seluruh proses dan tahu apa yang harus dilakukan. Mari kita lihat bagaimana Anda, Mu Chen, mengatasi rintangan ini kali ini. Dong. Di langit, energi spiritual melonjak keluar dari telapak tangan Ye Qingling, dan memancarkan cahaya menyilaukan yang bertabrakan dengan Yang Gong. Fluktuasi energi spiritual, yang terlihat dengan mata telanjang, menyebar. Sementara Yang Gong mundur selusin langkah, Ye Qingling hanya mundur 3 langkah. Namun, dia tersenyum dan menunjuk ke bawah. Di lokasi itu, Wang Sheng dan yang lainnya benar-benar terkepung, sepertinya bawahanmu telah jatuh ke tanganku. Kalau begitu aku akan membunuhmu dulu. Mata Ye Qingling dingin. Fluktuasi energi spiritual muncul dari telapak tangannya. Pada saat ini, dia bersiap untuk menyerang sekali lagi. Haha, aku ingin melihatmu mencobanya. Seringai dingin tiba-tiba terdengar dari dekat. Ye Qingling terkejut dan buru-buru menoleh. Pada saat ini, ekspresinya berubah drastis. Dia melihat Zhou Li mendekati lokasi ini dengan cepat, dan, di tangannya, dia menggendong seorang gadis kecil yang sedang meronta-ronta. Suner. Ye Qingling tidak bisa berkata-kata. Kakak, aku minta maaf. Mata Suner memerah karena malu. Dia sangat kekurangan pengalaman bertarung. Jadi, meskipun cukup kuat, ketika dia menyerang secara diam-diam, begitu kultivator tahap roh seperti Zhou Li menargetkannya, kemampuan bertarungnya akan segera anjlok. Zhou Li. Jika adikku terluka sedikit saja, aku akan membunuhmu bahkan jika aku harus kehilangan nyawaku. Ye Qingling memelototi Zhou Li. Saat kata-kata ini diucapkan, suaranya dipenuhi dengan niat membunuh yang kaya. Wajah Zhou Li berubah sedikit. Dia tahu betapa menakutkannya seorang wanita gila. Oleh karena itu, dia tidak ingin terlalu memprovokasi Ye Qingling dan menjawab, selama Anda menyerahkan Yin Yang Spirit Zoysia, saya akan melepaskannya. Ye Qingling mengepalkan tangannya dan menggigit bibirnya. Bagaimana suaranya? Zhou Li mencengkeram bahu lembut Suner dengan sedikit kekuatan pada saat itu juga, gadis kecil itu langsung mengeluarkan tangisan yang menyakitkan, dan mulutnya bergerak-gerak. Matanya juga berubah menjadi lebih merah, saat dia berjuang untuk menahan air matanya. Suner perlahan-lahan mulai memahami bahwa tempat ini bukanlah tempat yang sama dengan tempat tinggalnya sebelumnya di sini, dia tidak bisa berharap untuk mendapatkan perlindungan dan cinta dari semua orang. Begitu Ye Qingling mendengar tangisan Suner yang menyakitkan, tubuhnya sedikit bergetar saat dia merasakan sakit di dalam hatinya. Jika aku jadi kamu, aku akan diam-diam melepaskannya. Tepat ketika Ye Qingling merasakan rasa sakit yang menyengat dari tangisan Suner di dalam hatinya, sebuah suara yang dipenuhi amarah terdengar diikuti oleh sesosok tubuh yang dengan cepat bergegas keluar dari lembah. Siapa? Zhou Li menatap sosok cahaya itu, dan ekspresinya berubah. Desir. Sosok itu mengabaikan teriakan Zhou Li dan muncul di depannya seperti hantu. Dengan tangan terkepal, ia mengirimkan pukulan yang meledak ke arah kepala Zhou Li. Dari atmosfer pukulan ini, itu mungkin akan meledakkan kepala Zhou Li jika mengenai dia. Kamu punya keinginan untuk mati. Melihat ini, Zhou Li benar-benar marah. Energi spiritual menyembur keluar dari tubuhnya, dan dia melepaskan pukulannya sendiri tanpa ragu-ragu. Pukulannya bertabrakan dengan keras dengan pukulan lain yang dilemparkan ke arahnya. Boom! Tapi saat tinju ini bertabrakan satu sama lain, ekspresi Zhou Li berubah drastis, dan gelombang rasa sakit meledak di lengannya. Energi spiritual orang lain sangat sombong dan secara paksa menghancurkan energi spiritual yang menutupi tinjunya saat energi itu menyerbu ke dalam tubuhnya. Tubuh Zhou Li bergetar, dan dia buru-buru terhuyung-huyung ke belakang pada saat ini, rasa manis memenuhi tenggorokannya. Tepat ketika Zhou Li terhuyung-huyung ke belakang, lengan sosok cahaya itu melesat dan merenggut Suner dari cengkeramannya kemudian, energi spiritual sosok itu menyebar, dan itu mengungkapkan ekspresi Mu Chen yang tampak dingin. Saudara Mu Chen. Melihat ekspresi yang familiar ini, Suner langsung berteriak kegirangan. Setelah itu, matanya memerah dan dia berkata dengan frustrasi, bajingan itu mencengkeramku terlalu keras. Rasanya sakit. Pergilah ke adikmu. Kakak Mu Chen akan memberinya pelajaran untukmu. Mu Chen tersenyum pada Suner. Oke. Suner mengangguk dan tubuhnya melompat ke pelukan Ye Qingling. Ye Qingling menatapnya dengan hati-hati sambil merasa sangat tertekan. Wah, siapa kamu? Zhou Li menatap tajam ke arah Mu Chen. Di sampingnya, mata Yang Gong juga benar-benar waspada. Mu Chen,
yang tiba-tiba muncul, membuat mereka merasa sedikit tidak nyaman. Kamu menginginkan Yin Yang Spirit Zoysia, kan? Sayang sekali aku baru saja menelannya. Mu Chen tersenyum pada mereka berdua saat dia berbicara. Mendengar kata-kata ini, ekspresi Zhou Li dan Yang Gong langsung berubah menjadi dingin. Mereka mengertakkan gigi seolah-olah ingin mencabik-cabik Mu Chen. Mereka telah mengincar Yin Yang Spirit Zoysia untuk waktu yang lama. Tetapi karena mereka takut satu sama lain, mereka sekarang gagal mendapatkannya. Mereka tidak pernah menyangka bahwa, pada akhirnya, tindakan mereka akan menguntungkan Mu Chen ini sedemikian rupa. Kamu berani mencuri barang yang kuinginkan. Sampah bodoh. Yang Gong berteriak dengan keras dan bertukar tatapan dengan Zhou Li. Dia segera berteriak, ayo singkirkan dia. Sebelumnya, dia telah melihat Mu Chen mengusir Zhou Li. Dengan demikian, dia tahu bahwa Mu Chen cukup mampu dan tidak berani melawannya sendirian. Desir. Tapi sebelum mereka berdua bisa mengatur serangan, Mu Chen sudah melakukan langkah pertama. Dengan ekspresi dingin, energi spiritual hitam pekat melonjak dari tubuhnya dan menyerbu ke awan. Kepadatan energi spiritual berkali-kali lipat lebih kuat daripada sebelum kemajuannya. Jadi ini adalah kekuatan dari tahap roh. Mu Chen merasakan energi spiritual yang mengalir deras di dalam tubuhnya dan tidak bisa menahan diri untuk tidak merasakan kenyamanan yang muncul. Dia meluruskan dua jarinya dan ujung jari-jarinya langsung menyala. Dengan suara pu, mereka dengan cepat terbentuk menjadi tombak cahaya keemasan sepanjang 3 meter dan menusuk ke arah Yang Gong dan Zhou Li dengan kecepatan kilat. Boom! Begitu mereka menyadari tombak itu, Yang Gong dan Zhou Li buru-buru mengedarkan energi spiritual mereka. Keduanya melepaskan pukulan yang kuat. Namun, pukulan mereka terhempas saat mereka melakukan kontak dengan cahaya keemasan. Sedikit keterkejutan langsung memenuhi mata mereka. Jadi energi spiritual hitam pekat itu benar-benar mendominasi. Desir. Tubuh Mu Chen dengan cepat muncul di depan mereka lagi. Dia segera melepaskan pukulan. Tapi kali ini, 3 segel cahaya hitam muncul di permukaan tinjunya. Gelombang hitam bergelombang keluar dari tinjunya. Boom! Saat 3 segel cahaya hitam meletus, Yang Gong dan Zhou Li merasa kedinginan saat mereka mendeteksi fluktuasi sombong yang datang dari segel cahaya hitam. Mereka segera menggenggam tangan mereka, dan perisai hitam dan kompor batu muncul kembali. Bang! 3 segel kematian tanpa batas meledak. Energi spiritual saling tumpang tindih satu sama lain dan mengeluarkan dampak yang kuat pada perisai hitam dan kompor batu. Itu membuat perisai hitam dan kompor batu langsung berubah menjadi redup, dan masing-masing terbang kembali ke tangan pemiliknya. Puci. Saat mereka menyaksikan artefak spiritual dipaksa kembali, ekspresi Yang Gong dan Zhou Li menjadi pucat. Keduanya benar-benar terkejut saat mereka memuntahkan seteguk darah. Mereka tidak percaya bahwa Mu Chen, yang berada di level yang sama dengan mereka, sebenarnya akan sangat kuat. Dia mampu menaklukkan mereka berdua sendirian. Lari. Pada saat ini, mereka berdua mengerti bahwa mereka akhirnya bertemu dengan lawan mereka. Mereka bertindak tegas dan segera mundur sambil menyeka darah di mulut mereka. Dan kemana kamu berencana pergi? Di dalam mata Mu Chen, cahaya dingin bersinar. Dia segera mengaktifkan Shadow Spirit Step dan berubah menjadi banyak bayangan. Sebelum Yang Gong dan Zhou Li bisa bereaksi, dia sudah muncul di depan mereka. Cahaya keemasan yang bersinar dari ujung jarinya seperti tombak dewa emas bermata tajam berhenti di depan tenggorokan mereka. Aura yang cepat dan ganas langsung membuat darah segar mengalir keluar dari kulit tenggorokan mereka. Jika kamu berani bergerak selangkah lagi, aku akan membunuhmu. Mu Chen melirik dengan tenang ke arah mereka berdua. Suara yang tidak memiliki emosi itu langsung membekukan tubuh Yang Gong dan Zhou Li. Bab 128 Rampasan Perang. Di luar lembah, anak buah Yang Gong dan Zhou Li berangsur-angsur berhenti bergerak. Ekspresi mereka berubah saat mereka menatap Mu Chen, yang memiliki kendali penuh atas bos mereka. Kemudian, mereka saling bertukar tatapan dan berhenti bergerak juga. Dia mampu mengalahkan kultivator tahap awal tahap roh, Yang Gong dan Zhou Li, dengan mudah. Adapun mereka, apa artinya mereka dibandingkan dengan orang-orang kuat ini? Bangsat! Bukankah kau bertingkah cukup sombong tadi? Siapa yang menyuruh bajingan ini untuk memukulku? Wang Seng, yang memiliki memar di wajahnya, mengirim seseorang, yang berada di tahap akhir tahap rotasi spiritual, terbang dengan tendangan, sambil mengutuk. Dia tidak sering disambut seperti ini sebelumnya. Orang yang menderita tendangan dari Wang Seng tidak berani melawan. Bagaimanapun, situasinya tidak sama seperti sebelumnya. Apa yang kamu inginkan? Di lereng gunung, Yang Gong dan Zhou Li mengertakkan gigi. Hawa dingin merembes dari jari-jari yang berhenti di dekat tenggorokan mereka. Itu membuat mereka tidak mau melakukan gerakan sekecil apapun. Anak laki-laki di depan mereka memiliki mata yang sangat tenang.
Mereka tidak ragu bahwa mereka harus membayar harga yang mahal jika mereka berani mengambil tindakan sekecil apapun. Mu Chen menatap mereka berdua dan berkata dengan lemah, karena pertarungan sudah berakhir, pertama-tama kita akan membicarakan harga dari melawan kita. Serahkan saja. Mata Mu Chen terfokus pada simbol yang terletak di dahi Yang Gong dan Zhou Li. Dari warna emas yang menyilaukan, terlihat jelas bahwa kedua orang ini memiliki simbol peringkat 5. Kamu. Mendengar bahwa Mu Chen ingin mencuri simbol mereka, ekspresi Yang Gong dan Zhou Li berubah. Mereka telah menghabiskan banyak usaha untuk meningkatkan simbol mereka ke peringkat 5. Anda dapat memilih untuk tit namun, saya akan menghapus simbol Anda. Jika itu terjadi, aku yakin kalian berdua akan tersingkir dari Akademi Spiritual Surga Utara, kan? Mu Chen bergumam seolah-olah dia tidak peduli. Yang Gong dan Zhou Li langsung menjadi pucat mata mereka bergetar saat mereka menatap Mu Chen, yang mengucapkan kata-kata ini dengan tenang. Metode yang terakhir lebih tegas dan kejam dari yang mereka kira. Apakah Anda sudah mengambil keputusan? Mu Chen tersenyum pada mereka berdua. Baiklah, aku akan memperlakukannya seolah-olah kamu tidak berperasaan. Yang Gong bertukar tatapan dengan Zhou Li dan masing-masing menyadari kepahitan di dalam mata satu sama lain. Mereka mengertakkan gigi dan berkonsentrasi. Kemudian, simbol emas yang berkilauan mengeluarkan dua cahaya cemerlang saat simbol itu meredup. Mu Chen menyerap salah satu cahaya emas ke dalam simbol di dahinya. Itu langsung menjadi cerah dan berubah menjadi warna emas gelap. Pada saat ini, simbolnya telah naik level menjadi peringkat 6. Setelah Mu Chen selesai menyerap aura spiritual dari simbol Yang Gong, dia menjentikkan jarinya dan mengirimkan bagian Zhou Li ke Ye Qingling. Ketika yang terakhir menyadari hal ini, dia ragu-ragu sejenak. Tetapi setelah melihat Mu Chen mengarahkan anggukan padanya, dia menyerap aura spiritual dari simbol tersebut. Pada saat ini, simbol di dahinya juga menjadi cerah. Sekarang, bisakah kamu membiarkan kami pergi? Yang Gong mengertakkan gigi saat dia bertanya. Mu Chen melirik mereka berdua dan dia mengeluarkan senyum mengejek, kamu menggertak gadis yang begitu imut tadi. Jadi, kamu harus mengimbanginya. Kami telah memberikan aura spiritual dalam simbol kami kepada Anda, apalagi yang kamu inginkan. Yang Gong berteriak dengan marah. Saya perhatikan sebelumnya bahwa kalian berdua sepertinya telah mengeluarkan sesuatu yang menarik. Mata Mu Chen perlahan mengamati kedua sosok itu. Jika dia menggunakan 3 segel kematian tak terbatas dengan kekuatan tahap awal tahap rohnya, itu tidak akan menjadi sesuatu yang dapat ditahan oleh kultivator tahap awal tahap roh biasa. Namun, mereka berdua berhasil menahannya. Mendengar kata-kata ini, wajah Yang Gong dan Zhou Li menjadi pucat pencuri ini. Dia benar-benar berani merampas artefak spiritual kita. Itu adalah barang pelindung kita. Kami tidak punya yang seperti itu. Yang Gong dan Zhou Li mengertakkan gigi saat mereka menjawab. Jika itu masalahnya, Mu Chen tersenyum tipis. Mata hitamnya tiba-tiba menjadi dingin. Jari-jarinya menghilang dari tenggorokan mereka dan muncul di depan dahi mereka. Setelah menerima angin kencang dari jari Mu Chen, simbol redup di dahi mereka benar-benar menunjukkan tanda-tanda pecah. Merasakan hawa dingin di dahi mereka, kaki Yang Gong dan Zhou Li menjadi sedikit lemah. Jika simbol mereka terhapus, mereka tidak akan memenuhi syarat untuk memasuki Akademi Spiritual Surga Utara. Bagaimana kalau sekarang? Ini adalah kesempatan terakhirmu. Mu Chen mengarahkan senyuman pada mereka berdua. Namun, senyuman ini membuat Yang Gong dan Zhou Li bergidik. Orang ini benar-benar tidak mengikuti pola yang biasa. Yang Gong dan Zhou Li menghela nafas tanpa daya, mereka akhirnya menyerah untuk melawan dan mengulurkan telapak tangan mereka. Sebuah cahaya muncul di telapak tangan mereka dan dengan cepat berubah menjadi 2 gumpalan cahaya. Di dalam gumpalan cahaya itu, samar-samar terlihat perisai hitam dan tungku batu berwarna abu-abu. Ini adalah artefak spiritual. Mu Chen mengerutkan kening. Dia menatap Yang Gong dan Zhou Li dengan heran. Tampaknya mereka benar-benar memiliki latar belakang yang kuat karena keduanya memiliki artefak spiritual. Bahkan ayahnya tidak memiliki barang seperti itu. Mu Chen sangat terkejut. Namun, tangannya tidak ragu-ragu saat dia meraih perisai hitam dan kompor batu. Kedua artefak spiritual itu melawan untuk sementara waktu di tangannya. Namun pada akhirnya, mereka ditekan secara paksa oleh Mu Chen dan ditempatkan di dalam gelang biji sawi miliknya. Terima kasih atas pemberianmu. Mu Chen akhirnya menarik kembali jari-jarinya dan wajah Yang Gong dan Zhou Li benar-benar membiru. Mereka menatap Mu Chen dengan kejam, nak, karena kamu berani mencuri dari kami berdua, jika kamu punya nyali, aku tantang kamu untuk meninggalkan namamu. Kami tidak akan dengan mudah menerima ini. Mendengar ini, Mu Chen tersenyum, Mu Chen. Aku akan menyambut kalian berdua untuk membuat masalah bagiku lagi. Namun, Anda harus mendengarkan dengan cermat.
Jika kalian berani membuat masalah bagi saya, dan dikalahkan oleh saya lagi, saya mungkin akan menghapus simbol kalian jika kalian gagal menyerahkan kompensasi yang memuaskan. Saat mereka melihat senyum Mu Chen, hati Yang Gong dan Zhou Li melonjak. Bajingan ini benar-benar ingin kita mengganggunya. Apakah dia berharap kita menjadi individu, yang akan menyerahkan banyak harta kepadanya? Kamu tunggu saja. Namun, mereka bisa saja kalah dalam pertarungan, tapi tidak dalam pertempuran meskipun mereka sudah berantakan, Yang Gong dan Zhou Li masih harus bersikap perkasa dan keren. Mereka berteriak dan segera mundur. Begitu mereka melihat bos mereka pergi, orang-orang malang di bawah dengan cepat bergegas pergi, mereka tidak berani tinggal di lokasi ini. Tersembunyi di hutan yang jauh, Ge Hai, Ge Qing dan yang lainnya menyaksikan adegan ini, mereka mengertakkan gigi sampai-sampai gigi mereka hampir patah. Awalnya, mereka berencana untuk meraup keuntungan dari orang lain, tapi ternyata malah seperti ini. Kakak, apa yang harus kita lakukan? Ge Qing tersenyum pahit. Dia benar-benar terkejut. Baru saja, Mu Chen telah benar-benar menaklukkan dua lawan sendirian. Jelas terlihat bahwa kemampuan bertarungnya telah jauh melampaui kultivator tahap awal tahap roh biasa. Jika mereka ingin mengalahkannya, mereka membutuhkan setidaknya kultivator tahap roh tahap tengah. Ge Hai mengertakkan gigi dan ekspresinya berubah sejenak. Akhirnya, sedikit depresi muncul di wajahnya. Dia berkata, lupakan saja. Mari kita mundur dulu. Saat ini, kita sama sekali bukan lawan mereka. Ayo cepat pergi. Akan merepotkan jika dia menemukan kita. Hatinya bergetar saat dia mengucapkan kata-kata ini. Dia buru-buru menoleh dan melihat Mu Chen menatapnya dari lereng gunung yang jauh. Cepat dan lari. Ge Hai benar-benar terkejut. Dia tidak lagi peduli dengan yang lain dan melarikan diri. Dia mengerti bahwa, jika dia jatuh ke tangan Mu Chen lagi, yang terakhir pasti akan menghapus simbolnya jika dia tidak membunuhnya. Bajingan itu. Lihat saja kamu. Kami telah menyebarkan berita tentang keberadaanmu di dunia surga utara ini. Karena kau memiliki begitu banyak musuh di jalan spiritual, seharusnya ada seseorang di dunia surga utara ini yang akan menemukanmu. Saat itu terjadi, mari kita lihat bagaimana kau akan menderita. Ge Hai mengutuk dalam pikirannya saat dia melarikan diri. Saat ini, dia hanya bisa berharap pada orang yang kuat untuk menjaga Mu Chen. Mereka benar-benar menolak untuk melepaskan niat jahat mereka. Dari jauh, Mu Chen menatap dengan tenang ke arah di mana Ge Hai dan yang lainnya melarikan diri, namun, dia tidak mengejar mereka. Dia sudah tidak peduli dengan orang seperti Ge Hai di jalan spiritual. Dia juga tidak perlu peduli dengan orang seperti itu di dunia seribu dewa. Jika dia benar-benar menolak untuk menyerah dan dia tersandung ke tangannya, yang bisa dilakukan Mu Chen hanyalah membuatnya menderita. Mu Chen perlahan menarik kembali pandangannya dan berbalik ke arah Ye Qingling dan yang lainnya. Dia mengarahkan senyuman ke Suner, yang berada di pelukan Ye Qingling, dan bertanya, gadis kecil, apakah kamu baik-baik saja? Suner menggelengkan kepalanya dan kemudian, dia menunduk dan berkata, Kakak Mu Chen, maafkan aku. Aku hampir menghancurkan segalanya. Sebelumnya, Mu Chen telah memberitahunya bahwa dia akan memberinya tugas besar. Dia menyuruhnya bersembunyi di dekatnya untuk melindungi mereka. Tapi siapa yang menyangka bahwa dialah yang ditangkap? Selain itu, dia digunakan untuk mengancam saudara perempuannya. Hal ini membuat gadis kecil itu tidak senang. Kamu sudah melakukannya dengan cukup baik. Jika bukan karena kamu mengulur waktu untukku, aku tidak akan punya waktu untuk menelan Yin Yang Spirit Zoysia. Mu Chen tersenyum dan mengusap kepala Suner, kemudian, wajahnya berubah serius saat dia berbicara, namun, kamu masih harus bertindak sedikit lebih berani lain kali. Kakakmu tidak bisa melindungimu selamanya. Selain itu, kamu memiliki potensi besar. Mungkin di masa depan, kamu akan bertemu dengan orang-orang yang kuat. Saat itu terjadi, kamu mungkin akan menjadi orang yang harus melindungi kakakmu. Jika Anda masih takut, adik Anda bisa terluka. Kamu tidak ingin melihat hal seperti itu terjadi, bukan? Suner memiliki bakat yang sangat menakutkan dalam hal arai spiritual dan Mu Chen tahu tentang hal ini. Pelatihannya dalam arai spiritual lebih lengkap daripada dia. Bagaimanapun, sebagian besar pengetahuannya tentang arai spiritual diajarkan oleh Tuan Wenling. Mungkin Wenling dianggap sebagai master arai spiritual yang sangat baik di alam spiritual utara, terbukti bahwa dia jauh lebih rendah daripada master arai spiritual sejati. Jika Suner mampu menjadi berani dan tidak akan menjadi berantakan dalam krisis, Mu Chen percaya bahwa mungkin dia tidak akan menjadi lawan Suner berdasarkan arai spiritual. Suner menatap wajah tampan dan lembut Mu Chen sambil mengangguk dengan serius. Kakak Mu Chen benar. Dia tidak bisa membiarkan kakaknya melindunginya selamanya. Dia harus menjadi lebih kuat untuk melindungi adiknya di masa depan.
Saat dia menyaksikan adegan ini, sedikit kehangatan dan kenyamanan melintas di mata Ye Qingling. Dia mengarahkan senyum penuh syukur ke arah Mu Chen saat dia memahami niat baik yang dimiliki Mu Chen terhadap Suner. Mu Chen juga tersenyum puas. Kemudian, dia menggenggam tangannya dan cahaya muncul dari telapak tangannya. Dalam sekejap, perisai hitam dan tungku batu yang dia curi dari Yang Gong dan Zhou Li muncul. Fluktuasi energi spiritual yang unik terpancar dari masing-masing benda ini pada saat yang bersamaan. Mu Chen menatap dengan rasa ingin tahu pada perisai hitam dan kompor batu di tangannya. Dia ingin memeriksa dengan cermat harta rampasan perangnya. Bab 129 Penyebaran Informasi. Perisai hitam dan kompor batu itu memancarkan cahaya redup saat melayang di atas telapak tangan Mu Chen saat mereka berkedip. Fluktuasi energi spiritual yang aneh menyebar. Mu Chen menatap dengan rasa ingin tahu pada kedua artefak spiritual karena pembuatan artefak spiritual agak rumit, hanya pandai besi spiritual yang memiliki kemampuan untuk membuatnya. Selain itu, hampir tidak ada pandai besi spiritual di seluruh alam spiritual utara. Berdasarkan hal ini, seseorang dapat melihat betapa kecilnya alam spiritual utara dibandingkan dengan dunia seribu dewa yang luas dan tak berujung. Tangan Mu Chen mencengkeram perisai cahaya hitam dan memasukkan energi spiritual ke dalamnya. Cahaya yang kuat mulai memancar darinya dan artefak seukuran telapak tangan itu langsung mengembang menjadi perisai pelindung di depan tubuh Mu Chen. Di permukaan perisai hitam itu, ada banyak ukiran misterius bersama dengan cahaya hitam. Itu mengeluarkan perasaan yang samar-samar padat dan kuat. Sebelumnya, Yang Gong telah menggunakan perisai hitam ini untuk memblokir serangan tiga segel kematian tak terbatas Mu Chen. Berdasarkan perhitungan Mu Chen, perisai hitam ini mungkin bisa menahan serangan kuat dari kultivator tahap tengah tahap roh, tapi fakta ini membuatnya diam-diam menghela nafas. Artefak spiritual benar-benar membawa terlalu banyak manfaat dalam sebuah pertarungan. Mu Chen bermain-main dengan perisai hitam itu sebelum dia menyerahkannya kepada Suner. Dia tersenyum, ini adalah hadiahmu. Perisai hitam dan kompor batu adalah artefak spiritual pelindung. Karena Mu Chen berencana untuk menyimpan tungku batu, dia menyerahkan perisai hitam kepada Suner. Bagaimanapun, dia adalah seorang master arai spiritual yang tidak memiliki pengalaman bertempur. Dengan dukungan perisai hitam, dia akan jauh lebih aman dari sebelumnya. Suner mengulurkan tangannya yang mungil dan memainkan perisai hitam itu sambil terkekeh, terima kasih, saudara Mu Chen. Perisai hitam dan kompor batu mungkin adalah artefak spiritual tingkat rendah. Di samping, Ye Qingling tersenyum ketika dia melihat pemandangan ini, namun, itu benar-benar memberikan banyak manfaat bagi Suner. Jika bukan karena artefak spiritual pelindung ini, mereka mungkin akan dibunuh oleh Suner secara langsung. Kami awalnya memiliki artefak spiritual dengan peringkat yang lebih tinggi juga, namun, mereka diserahkan kembali ke keluarga kami ketika kami memasuki dunia surga utara. Mereka mengatakan bahwa kami harus mengandalkan diri kami sendiri untuk kultivasi kami di dalam Akademi Spiritual Langit Utara. Jika kita menggunakan kekuatan artefak spiritual untuk mendapatkan posisi yang lebih tinggi, kita akan benar-benar lebih rendah dari yang lain. Mendengar Ye Qingling mengucapkan kata-kata ini, Mu Chen tersenyum pahit. Ini benar-benar perbedaan di antara mereka. Di alam spiritual utara, dia hampir tidak pernah melihat pandai besi spiritual. Namun, Ye Qingling dan yang lainnya sudah terbiasa dengan mereka. Setelah ini, Mu Chen menyimpan kompor batu dengan santai. Meskipun artefak spiritual membawa banyak manfaat, dia selalu percaya bahwa yang terpenting adalah seseorang mengandalkan kekuatannya sendiri. Ini adalah sesuatu yang bisa dipercaya semua orang. Apa yang kamu rencanakan selanjutnya? Ye Qingling tersenyum saat dia menatap Mu Chen. Pergilah ke Aula Surga Utara. Apa lagi yang bisa saya lakukan? Mu Chen tersenyum. Dia percaya bahwa tujuan semua orang adalah sama. Ini karena jika mereka bisa mencapai tempat itu, mereka akan bisa masuk ke Akademi Spiritual Surgawi Utara. Bagaimana denganmu? Secara alami, sama seperti Anda. Ye Qingling tersenyum, namun, saya ingin menemukan esensi jiwa binatang spiritual yang cocok untuk dicerna dalam perjalanan ke sana. Kamu baru saja maju ke tahap roh, jadi kamu mungkin belum menelan esensi jiwa binatang spiritual, kan? Mu Chen menghela nafas tak berdaya sambil mengangguk. Meskipun dia memiliki esensi jiwa binatang spiritual yang sangat langka di dalam tubuhnya, dia tidak berani menelannya. Sebenarnya, banyak siswa yang maju ke tahap roh belum menelan esensi jiwa binatang spiritual. Ini karena mereka pilih-pilih dan menetapkan pandangan mereka cukup tinggi. Mereka tidak ingin menemukan dan menelan esensi spiritual bis secara acak. Meskipun dimungkinkan untuk mengubah esensi jiwa spiritual bis nanti, itu memang masalah yang merepotkan. Sejauh yang saya tahu, ada banyak binatang spiritual yang kuat di dalam dunia surga utara.
Faktanya, ada beberapa yang telah mencapai peringkat surga dan memiliki posisi yang cukup baik dalam peringkat bumi Myriad Beast Record. Meskipun para makhluk spiritual ini sulit untuk dihadapi, mereka akan selalu membuat keributan begitu mereka ditemukan. Banyak orang akan berbondong-bondong mendatangi mereka. Sebenarnya, ini adalah kesempatan yang diberikan Akademi Spiritual Langit Utara pada kita. Ini adalah kesempatan yang memungkinkan kita untuk menjadi jauh lebih kuat di dalam dunia surga utara. Dengan cara ini, kita akan benar-benar memenuhi syarat untuk menjadi murid Akademi Spiritual Langit Utara. Ye Qingling mengedipkan matanya saat dia menatap Mu Chen dan berkata, jika Anda tidak punya rencana lain, mengapa Anda tidak mengikuti kami? Jika kita menemukan beberapa esensi jiwa makhluk spiritual yang kuat, aku akan memberimu pilihan pertama. Makhluk spiritual tingkat surga. Sedikit keterkejutan melintas di mata Mu Chen. Sepertinya dia telah meremehkan dunia surga utara. Bagaimana mungkin tempat seperti itu biasa saja jika digunakan oleh Akademi Spiritual Surga Utara sebagai tempat ujian mereka? Meskipun makhluk spiritual peringkat surga sangat kuat dan mustahil bagi mereka untuk bersaing dengan makhluk itu dengan kekuatan mereka saat ini, ada ribuan murid di dalam dunia langit utara. Orang-orang ini juga tidak lemah. Bersama-sama, akan mungkin bagi mereka untuk menekan binatang spiritual tingkat surga. Tentu saja, ada premis bahwa makhluk spiritual tidak menakutkan seperti 9 Netehbird. Namun, kemungkinannya cukup kecil. Berdasarkan perhitungan Mu Chen, binatang spiritual peringkat surga di dunia surga utara tidak akan melampaui peringkat 50 binatang spiritual teratas di peringkat bumi Myriad Beast Record. Bagaimanapun juga, spiritual beast dengan peringkat di atas 50 besar terlalu kuat untuk murid-murid seperti mereka. Aku cukup tertarik dengan ini juga. Sedikit ketertarikan melintas di mata Mu Chen. Saat ini, dia telah maju ke tahap roh dan memang benar bahwa dia membutuhkan esensi jiwa binatang spiritual. Jika tidak, dia pasti akan dirugikan begitu dia bertarung melawan musuh yang telah menelan esensi jiwa spiritual beast. Lebih jauh lagi, dunia langit utara cukup luas dan tak terbatas. Jelas bahwa akan sulit baginya untuk mendapatkan informasi dan menemukan jejak dari makhluk spiritual peringkat surga. Oleh karena itu, akan sangat membantunya jika dia bersama dengan Ye Qingling dan yang lainnya. Kalau begitu, mari kita bersatu kembali dengan yang lain dan pergi ke pedalaman dunia surga utara. Dia cukup senang mendengar bahwa Mu Chen akan pergi bersama mereka. Bagaimanapun, Mu Chen sangat kuat, dan kehadirannya akan menjadi dorongan kekuatan yang signifikan bagi klan Ye. Mu Chen tersenyum dan mengangguk kemudian, kelompok itu mengemasi barang-barang mereka sebelum mereka pergi dengan cepat dari gunung ini. Akhirnya, mereka bertemu dengan anggota klan Ye, yang sedang menunggu mereka di kaki gunung. Saat kelompok-kelompok itu bertemu kembali satu sama lain, keributan yang penuh gairah Wang Sheng dan yang lainnya berbicara dengan penuh semangat tentang pertempuran yang terjadi sebelumnya di dalam gunung. Begitu anggota klan Ye di sekitarnya mendengar bahwa Mu Chen mampu sepenuhnya menaklukkan dua kultivator tahap awal tahap roh sendirian, mereka segera berteriak kaget. Tatapan mereka memiliki sedikit gairah dan pemujaan saat mereka melihat Mu Chen. Di mata mereka, seseorang yang telah maju ke tahap roh benar-benar luar biasa. Mu Chen, yang dengan mudah mengalahkan bukan hanya satu, tapi dua orang seperti itu, sungguh luar biasa. Dengan orang sekuat itu melindungi klan Ye yang kecil, ancaman yang mereka derita akan sangat menurun. Dalam beberapa hari berikutnya, Mu Chen mengikuti klan Ye saat mereka menuju ke pedalaman dunia surga utara. Meskipun ada banyak masalah di sepanjang jalan, itu tidak menghentikan mereka sama sekali selama perjalanan mereka. Selain itu, Mu Chen menemukan bahwa ada lebih banyak siswa dan pasukan saat mereka secara bertahap memasuki pedalaman dunia surga utara. Selain itu, mayoritas dari orang-orang ini memiliki aura yang kuat. Bagaimanapun, tanpa sedikit kemampuan, mustahil bagi mereka untuk melindungi simbol mereka agar tidak dirampok di sepanjang jalan. Meskipun mereka bertemu dengan banyak kekuatan dan murid yang kuat saat mereka memasuki pedalaman dunia surga utara, klan Ye tidak menarik banyak kebencian karena mereka tidak pernah berinisiatif untuk merampok simbol orang lain. Dengan demikian, mereka cukup damai dibandingkan dengan kekuatan yang bertempur satu sama lain setiap hari. Namun, kedamaian ini tidak berlangsung selamanya ini karena informasi unik yang secara bertahap menyebar ke seluruh wilayah yang luas ini. Informasi ini tidak menimbulkan keributan dengan orang-orang yang tidak berpartisipasi dalam jalan spiritual, tetapi bagi mereka yang berpartisipasi dalam jalan spiritual, hal ini cukup mengejutkan. Pesan yang disampaikan sangat singkat, namun menciptakan keributan besar di hati beberapa orang. Bencana darah jalan spiritual, Mu Chen, saat ini hadir di dunia surga utara. Bencana darah Mu Chen.
Banyak yang tidak terbiasa dengan nama ini namun, ada juga banyak orang yang melompat saat mendengar nama ini. Tak seorang pun yang datang dari jalan spiritual akan pernah melupakan bencana darah yang menakutkan yang disebabkan di dalam jalan spiritual. Dan pencipta bencana darah adalah seorang anak laki-laki bernama Mu Chen, seseorang yang seharusnya dinilai sebagai kelas raja dan akan berdiri di puncak jalan spiritual. Informasi ini menyebar dengan cepat, beberapa orang akan mengertakkan gigi dalam kebencian begitu mereka mendapatkan berita ini. Beberapa orang berseru dengan rasa ingin tahu, mengatakan bahwa mereka ingin bertemu dengan anak laki-laki yang menyebabkan peristiwa mengejutkan di jalan spiritual. Ada yang benci, ada yang takut dan ada yang terkejut. Berbagai emosi dibangkitkan saat pesan itu menyebar ke seluruh dunia surga utara. Tak lama kemudian, nama Mu Chen telah menjadi topik yang sering dibicarakan di wilayah yang luas itu. Hal ini membuat banyak orang yang belum berpartisipasi dalam jalan spiritual menyadari bahwa seseorang yang menakutkan telah turun ke dunia surga utara. Informasi ini telah menarik sedikit masalah bagi Mu Chen juga. Namun, dia masih bisa mengendalikan masalah yang telah dia tarik. Untuk saat ini. Namun, dia mengerti bahwa ketika informasi menyebar lebih jauh, jumlah masalah yang akan dia hadapi akan meningkat secara signifikan. Bagaimanapun, dia memiliki beberapa lawan yang cukup kuat. Karena itu, dia harus meningkatkan kekuatannya sendiri sesegera mungkin. Di lokasi tertentu di dalam dunia langit utara. Boom! Suara ledakan terdengar di dalam gunung besar. Kemudian, seekor makhluk spiritual besar, ditutupi dengan paku, jatuh ke tanah. Darah segar mengalir keluar dan mengubah tanah menjadi merah. Itu adalah binatang duri ajaib, yang kekuatannya sebanding dengan kultivator tahap roh tahap tengah. Jika kultivator tahap roh tahap awal bertemu dengannya, satu-satunya pilihan mereka adalah dengan cepat melarikan diri dari binatang spiritual peringkat tinggi ini. Tapi pada saat ini, ia telah benar-benar kehilangannya. Sesosok mendarat dengan lembut di atas tubuh besar Magical Tone Beast dan mengulurkan tangannya untuk mengekstrak esensi jiwa spiritual Beast. Setelah meliriknya sebentar, sosok itu meletakkannya. Yo, tidak buruk kau menangani binatang ini dengan cukup cepat. Suara tawa terdengar dari dekat. Pada saat ini, seorang anak laki-laki tampan muncul dan bersiul pada sosok di atas tubuh binatang duri ajaib. Sosok yang membunuh Magical Tone Beast mengangkat kepalanya dan menampakkan wajah yang tampan di dahinya, sebuah simbol berwarna ungu keemasan terlihat. Itu adalah simbol yang telah mencapai peringkat 7. Sosok ini memiliki ekspresi tenang seolah-olah itu relatif mudah baginya untuk membunuh binatang duri. Ekspresi itu lagi. Anak laki-laki tampan itu mengerutkan bibirnya seolah-olah dia bosan, kemudian, dia meregangkan pinggangnya sejenak sambil tersenyum, namun, saya yakin Anda akan tertarik dengan apa yang akan saya katakan. Bencana darah Mu Chen telah muncul. Seperti yang diharapkan bocah tampan itu, sosok yang berada di atas binatang duri ajaib membeku sejenak. Setelah itu, sosok itu dengan cepat muncul di depan anak laki-laki tampan itu dan matanya yang tumpul langsung menajam. Mu Chen. Di mana? Seharusnya di daerah ini. Saya sudah mengirim beberapa orang untuk menyelidiki. Kami akan segera mendapatkan lokasinya. Saya akan memberi tahu Anda segera setelah kami mendapatkannya. Anak laki-laki tampan itu tersenyum. Bagus. Senyum akhirnya muncul di wajah sosok itu. Menurutku, Chucky, Mu Chen bukanlah orang yang bisa dian. Kenapa kamu mencarinya? Sepertinya kamu tidak pernah berinteraksi dengannya sebelumnya, kan? Dan sepertinya kamu juga tidak memiliki dendam terhadapnya dari jalan spiritual. Bocah tampan itu berkata tanpa daya. Yang dia tahu, Mu Chen adalah eksistensi menakutkan yang akan ditakuti oleh orang seperti Ji Xuan. Saya tidak menyimpan dendam terhadapnya. Bocah tampan bernama Chucky itu tersenyum tipis. Dia menatap anak laki-laki yang cemberut itu. Namun, sedikit gairah muncul dari kedalaman matanya. Saya suka Luoli. Saya memilih Akademi Spiritual Langit Utara karena saya dengar dia juga memilihnya. Mata pemuda tampan itu membelalak sejenak. Kemudian, dia mengacungkan jempol kepada Chucky. Luar biasa. Kamu benar-benar menetapkan target yang cukup tinggi. Namun, sangat disayangkan bagi Anda karena Anda mungkin tidak memiliki kesempatan. Dia benar-benar luar biasa. Tidak mungkin bagi Anda untuk menaklukkannya. Dia memiliki seseorang yang dia sukai. Chucky mengepalkan tangannya dengan erat saat dia berbicara. Anak laki-laki tampan itu terkemudian, dia langsung mengerti dan bertanya, apakah Anda berbicara tentang Mu Chen? Chucky perlahan menganggukkan kepalanya dan dia mulai berjalan menuruni gunung. Tanah di bawahnya sedikit bergetar saat dia berjalan. Pada saat yang sama, sedikit ketidakterimaan menyebar, disertai dengan suaranya. Oleh karena itu, saya akan menemuinya secara pribadi. Saya akan menunjukkan kepadanya siapa yang lebih cocok untuknya.
Bab 130 Barisan Gajah Naga. Dikelilingi oleh puncak-puncak tinggi yang melesat ke langit, ini adalah tempat di mana banyak gunung yang saling bersinggungan. Oleh karena itu, banyak jalur di kisaran ini yang akan berpotongan dan berkumpul di lokasi ini. Karena jalur yang bertemu, wilayah ini merupakan lokasi yang cukup meriah dan populer. Banyak perkemahan yang tersebar di antara tanah yang sangat luas. Selain itu, ada banyak tokoh yang berkerumun, menunjukkan betapa populernya lokasi ini. Mu Chen berdiri di lereng gunung sambil menyaksikan pemandangan orang-orang yang datang dan pergi. Sedikit keterkejutan melintas di matanya. Ada ribuan orang di area di depannya. Jumlah orang di sini bahkan berkali-kali lipat lebih banyak dari jumlah yang ada di escort platform. Tempat ini adalah titik kumpul sementara. Dari lokasi ini, dimungkinkan untuk maju ke kedalaman dunia langit utara. Oleh karena itu, banyak orang di wilayah ini memilih untuk melewati tempat ini. Di sebelah Mu Chen, Ye Qingling menjelaskan sambil tersenyum, selain itu, daerah ini juga memiliki pasar pertukaran. Banyak orang datang ke sini untuk menjual barang-barang yang mereka miliki. Berbagai seni spiritual, esensi jiwa makhluk spiritual, dan bahkan artefak spiritual dapat muncul di sini. Tentu saja jika Anda ingin mendapatkan item tersebut, Anda harus menyerahkan harga yang memuaskan bagi mereka. Mu Chen mengangguk, itu benar-benar apa yang dia harapkan. Selama manusia masih ada, tempat seperti ini akan terbentuk secara otomatis. Bagaimanapun, semua orang ingin mendapatkan barang yang mereka butuhkan. Apakah kita membutuhkan koin roh di sini? Mu Chen bertanya. Koin roh adalah mata uang yang umum digunakan di dunia seribu dewa. Koin yang mengandung aura spiritual juga bisa langsung diserap. Dengan demikian, itu adalah mata uang keras di seluruh dunia seribu besar. Koin roh hampir tidak akan dianggap cocok. Namun, itu bukanlah hal yang paling dibutuhkan orang-orang di sini. Jari ramping Ye Qingling menunjuk ke simbol emas gelap di dahi Mu Chen dan berbicara, ini adalah mata uang keras di dunia surga utara. Jika Anda ingin menukarnya dengan apapun, Anda harus menyerahkan aura spiritual dalam jumlah yang memuaskan dari simbol Anda. Mu Chen merasa sangat aneh. Dia tidak pernah menyangka bahwa simbol itu akan memiliki efek seperti itu di lokasi ini. Namun, begitu dia memikirkannya, koin roh benar-benar tidak berguna bagi orang-orang di sini. Adapun aura spiritual di dalam simbol mereka, itu dapat membantu para penjual untuk dengan cepat meningkatkan peringkat simbol mereka dan memungkinkan mereka untuk melarikan diri dari nasib tragis tersingkir. Selain itu, ini juga merupakan lokasi di mana kami dapat mengumpulkan berbagai jenis informasi. Kita bisa menanyakan tentang jejak dari makhluk spiritual peringkat surga. Haruskah kita pergi? Ye Qingling tersenyum pada Mu Chen. Baiklah. Mu Chen cukup tertarik dengan tempat ini dan segera menganggukkan kepalanya. Melihat ini, Ye Qingling dengan cepat mengeluarkan perintah agar klan Ye mendirikan kemah di lokasi ini. Kemudian, dia membawa beberapa orang termasuk Suner yang penasaran. Mu Chen dan Mo Ling menuruni lereng gunung saat mereka menuju ke area perdagangan yang ramai. Saat mereka mendekati tempat perdagangan, suara-suara penuh semang suara-suara yang ramai membuat Mu Chen merasa seperti kembali ke dunia seribu dewa. Di lokasi ini, tidak ada yang memiliki hak untuk menempati ruang tertentu. Oleh karena itu, tidak ada kekuatan yang secara khusus menjaga ketertiban. Namun, orang akan sangat keliru jika percaya bahwa mereka bisa mengabaikan aturan di sini. Tempat ini berisi banyak orang yang berasal dari kekuatan yang berbeda. Begitu seseorang melanggar aturan di sini, mereka akan menjadi musuh dari kekuatan yang tak terhitung jumlahnya. Jadi, hanya orang bodoh yang akan bertindak sebodoh itu. Mu Chen dan yang lainnya perlahan berjalan menyusuri jalan setapak menuju tempat perdagangan. Pandangan mereka berangsur-angsur melebar, dan mereka melihat seperti apa tempat perdagangan itu. Di dalam tempat perdagangan, ada banyak tenda yang didiri. Di luar tenda-tenda itu, batu-batu besar yang dipotong dengan rapi ditempatkan. Di permukaan batu yang halus, samar-samar terpancar energi spiritual. Berbagai item akan muncul di atas batu-batu besar. Teknik pedang penghancur iblis. Sebuah seni spiritual serangan tingkat rendah tingkat spiritual. Anda hanya perlu membayar aura spiritual simbol peringkat 3 untuk mengambilnya, jangan lewatkan kesempatan luar biasa ini. Roh bumi. Seni spiritual Gongfa tingkat rendah peringkat rendah. Membutuhkan aura spiritual simbol peringkat 4, siapa yang ingin melihatnya? Pedang roh mengerikan artefak spiritual tingkat rendah. Hanya membutuhkan aura spiritual simbol peringkat 5. Saat Mu Chen dan yang lainnya berjalan di sekitar tempat perdagangan, banyak teriakan aneh datang dari segala arah. Ini membuat banyak orang tertawa kecil. Mungkin tangisan dan permintaan aneh seperti itu hanya akan terdengar di dunia surga utara. Tatapan Mu Chen menyapu meja batu di sekitarnya. Banyak barang di atas meja dianggap berharga dan langka.
Jika ditempatkan di dalam alam spiritual utara, itu sudah cukup bagi orang untuk mempertimbangkan untuk mencurinya. Jika dihitung harganya, itu akan menjadi setidaknya 100.000 koin roh. Namun, terbukti bahwa itu jauh lebih murah di sini. Mu Chen berjalan bersama Ye Qingling dan yang lainnya selama setengah jam sebelum berpisah dengan mereka. Gadis kecil itu, Suner, sibuk menikmati lingkungan yang ramai dan ingin kakaknya mengajaknya berbelanja. Dengan demikian, Mu Chen mulai berkeliaran sendirian. Meskipun dia telah melihat banyak barang yang layak di sepanjang jalan, Mu Chen tidak melihat apapun yang benar-benar menggoda hatinya. Hal ini membuatnya cukup kecewa, tetapi tepat ketika dia berencana untuk pergi, sebuah teriakan terdengar dari dekatnya, yang membuatnya berhenti. Bangsat! Siapa yang ingin kau tipu? Kamu ingin menggunakan diagram arai yang rusak untuk ditukar dengan aura spiritual simbol peringkat 6. Diagram arai. Hati Mu Chen bergetar. Dia segera melihat ke atas dan melihat seorang anak laki-laki yang berdiri di atas meja batu sambil memaki anak laki-laki lain, yang mengenakan pakaian abu-abu, di sudut. Anak laki-laki yang sedang dimaki-maki itu memejamkan matanya sambil mengerutkan bibirnya dan tidak menghiraukan anak laki-laki lainnya. Melihat anak laki-laki berpakaian abu-abu itu mengabaikannya, anak laki-laki itu kehilangan minat dan pergi dengan mendengus dingin. Pada saat ini, Mu Chen juga tiba di depan meja batu. Dia menatap tempat di depan anak laki-laki berpakaian abu-abu itu. Ada sebuah kotak besi hitam dan sebuah gulungan emas gelap di dalamnya. Fluktuasi energi spiritual yang samar-samar keluar dari gulungan itu. Apa peringkat diagram arai Anda? Mu Chen bertanya dengan penuh minat. Begitu anak laki-laki berpakaian abu-abu itu mendengar seseorang mengajukan pertanyaan kepadanya, dia dengan malas membuka matanya. Dia melirik Mu Chen dan matanya berbinar begitu dia melihat simbol peringkat 6 di dahi Mu Chen. Matanya segera berubah menjadi bersemangat dan dia buru-buru menjawab, ini adalah arai diagram peringkat 2. Namun, Anda tidak boleh meremehkannya. Jika Anda ingin mengatur susunan ini, itu akan membutuhkan setidaknya 40 segel spiritual. Kekuatan dari susunan ini adalah sesuatu yang bahkan tidak dapat ditahan oleh tahap tengah tahap roh. 40 segel spiritual. Mu Chen terkejut. Sangat jarang melihat arai spiritual peringkat 2 yang membutuhkan segel spiritual sebanyak ini. Lagi pula, hanya beberapa master arai spiritual peringkat 2 yang luar biasa yang bisa, hampir tidak bisa mencapai persyaratan ini. Sebagai contoh, Golden Revolution Soul Reaver yang ditemukan ayahnya hanya membutuhkan 30 segel spiritual. Tapi kekuatan dari susunan ini bisa langsung mengalahkan monster spiritual tahap roh serta melukai 2 monster spiritual lainnya. Apakah kamu juga seorang master arai spiritual? Mu Chen melirik anak laki-laki berpakaian abu-abu itu dan bertanya. Mendengar pertanyaan ini, anak laki-laki berpakaian abu-abu itu mengangguk sambil tertawa. Diagram arai sangat penting bagi master arai spiritual, bukan? Anda benar-benar bersedia menjualnya? Mu Chen bertanya. Saat ini saya hanya seorang master arai spiritual peringkat 1. Siapa yang tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan sebelum saya mencapai persyaratan 40 segel spiritual? Ini cuaca yang meragukan saya bisa mencapai simbol peringkat 4. Jadi mengapa saya tidak menggunakannya untuk menukar aura spiritual simbol saya? Begitu aku memasuki Akademi Spiritual Langit Utara untuk mengkultivasi diriku sendiri, aku tidak akan peduli tidak memiliki diagram arai. Anak laki-laki berpakaian abu-abu itu cukup terbuka dengan situasi saat dia menjawab. Mu Chen tersenyum. Itu benar. Jika dia tersingkir karena simbolnya tidak mencapai rank 4, terbukti bahwa kerugian ini tidak sebanding dengan diagram arai rank 2. Berapa harganya? Mu Chen tidak menyembunyikan fakta bahwa dia sangat tertarik dengan gulungan itu. Aura spiritual simbol peringkat 6 saya tidak akan menurunkan harganya. Ini adalah sesuatu yang saya habiskan dengan susah payah untuk mencurinya dari ayah saya. Jika kau bersedia, maka belilah. Jika tidak, maka Anda harus melupakannya. Anak laki-laki itu menjawab dengan tegas. Bolehkah saya memeriksa barang itu? Mu Chen berpikir sejenak dan bertanya. Tidak apa-apa. Anak laki-laki itu menjawab tanpa ragu-ragu. Dia juga seorang master arai spiritual. Jadi, dia tahu betapa rumitnya diagram arai ini. Jika seseorang ingin menguasainya, maka akan membutuhkan waktu yang lama untuk meneliti dan mempelajarinya. Keberadaan yang bisa memahami diagram arai yang kompleks dalam sekejap tidak ada sama sekali. Tangan Mu Chen menggenggam gulungan emas gelap di dalam kotak, dan dia perlahan membuka gulungan. Setelah gulungan itu terbuka, cahaya keemasan gelap muncul rasanya seperti raungan naga dan gajah telah memasuki telinga Mu Chen. Pada gulungan itu, banyak lampu kompleks berkedip seolah-olah naga dan gajah bercokol di dalamnya. Saat keemasan berangsur-angsur meredup, 3 karakter kuno muncul. Barisan Gajah Naga.
Mu Chen dengan lembut menggumamkan kata-kata ini kemudian, dia tertarik oleh diagram array ini. Sedikit kegembiraan segera muncul di dalam mata hitamnya. Diagram array ini tampaknya cukup kuat dan dia cukup puas dengan itu. Aku akan mengambilnya. Mu Chen mengangkat kepalanya dan tersenyum pada anak laki-laki itu, yang menatapnya. Haha, saudaraku, kamu benar-benar jujur. Anak laki-laki berpakaian abu-abu itu langsung sangat gembira begitu mendengar kata-kata ini. Kemudian, simbol merah di dahinya menjadi gelap. Aura spiritual di lokasi itu untuk sementara ditekan hingga menjadi peringkat 1. Simbol emas gelap di dahi Mu Chen berkedip dan cahaya keemasan terbang ke dahi anak laki-laki lainnya. Simbol yang terakhir yang gelap segera menjadi emas yang menyilaukan. Itu adalah tanda dari simbol peringkat 6. Keren saat ini, aku juga seorang ahli simbol peringkat 6. Anak laki-laki berseragam abu-abu itu menyentuh dahinya dengan gembira. Kemudian, dia dengan cepat mengambil kain dan mengikat dahinya untuk menyembunyikan simbolnya. Mu Chen memegang diagram array dan menyentuh simbolnya yang gelap dan dia tidak bisa menahan menggelengkan kepalanya. Aura spiritual yang terkumpul telah benar-benar lenyap. Jika Akademi Spiritual Langit Utara mengakhiri kompetisi sekarang, dia akan langsung tersingkir. Mu Chen menempatkan diagram array di dalam gelang biji sawi miliknya dan mengabaikan anak laki-laki itu, yang dengan senang hati menutup tokonya, sambil berjalan pergi dia tidak punya rencana untuk melihat toko-toko lain lagi karena dia benar-benar bangkrut. Tepat ketika Mu Chen berniat untuk menemukan Ye Qingling dan yang lainnya, dia merasakan keributan muncul dari dalam tempat perdagangan di kejauhan, kerumunan orang yang sangat padat telah terpecah. Mata Mu Chen menyipit saat dia menatap lokasi itu. Dia samar-samar bisa mendengar beberapa suara. Bukankah bos klan Chu? Dikatakan bahwa klan Chu adalah salah satu kekuatan terkuat di wilayah ini. Dia jarang datang ke sini, aku ingin tahu apa yang sebenarnya membawanya kemari kali ini. Saat kerumunan itu terpecah, sesosok tubuh kekar perlahan-lahan berjalan keluar dengan mantap saat dia berjalan, rasanya seolah-olah tanah bergetar. Jadi, tidak ada yang berani meremehkannya. Mu Chen melirik sosok itu dan berniat menghindarinya. Namun, sosok itu langsung menuju ke arahnya. Di bawah banyak tatapan terkejut, dia muncul di depan Mu Chen. Mu Chen mengerutkan kening saat dia menatap sosok asing yang berhenti di depannya. Tatapan yang terakhir membuatnya merasa sedikit tidak nyaman. Selain itu, dia cukup yakin bahwa dia belum pernah melihat orang ini sebelumnya. Apakah kamu mencariku untuk sesuatu? Mu Chen bertanya dengan tenang. Kamu Mu Chen, kan? Sosok kekar itu menatap Mu Chen dengan senyum tipis. Saya Cuki, saya ingin meminta Anda untuk membantu saya. Mata hitam Mu Chen tetap tertuju pada wajah Cuki. Namun, dia tidak menjawabnya. Cuki menatap Mu Chen dan perlahan berbicara, saya harap Anda tidak akan muncul di depan Luoli.